Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendor. Cek cek. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Pindah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu mengamalkan ayat Surat Al-Hasyr ayat 18, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk selalu melihat kepada diri kita masing-masing atas apa yang sudah kita lakukan, atas apa yang sudah kita persiapkan, atas bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk lighad, kehidupan besok di akhirat, kehidupan yang lama, kehidupan yang kekal, maka membutuhkan bekal yang sangat banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus berusaha menjauhi atas semua yang Allah larang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadikan beliau sebagai idola, sebagai tauladan yang selalu kita teladani akhlak dan kehidupan beliau selama 24 jam, ya. Dan memang seperti itulah fungsi beliau, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh kepada kita, ya. Karena Al-Quran itu Al-Quran itu kan kata-kata, ya, tapi butuh dicontohkan secara real, ya, secara nyata di kehidupan sehari-hari. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencontohkan bagaimana berakhlak
bagaimana bergaya hidup dengan sesuai dengan Al-Quran ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya contoh yang baik yang harus kita teladani bagi siapa saja yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan nasib baik di hari akhir, dan juga bagi siapa saja yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan selalu mencontoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian waktu itu ya, waktu berapa bulan yang lalu ya, saya lupa, waktu itu juga menggantikan ya, kita lanjutkan serial akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang waktu itu adalah bagaimana beliau sebagai seorang suami di rumah ya, termasuk seorang ayah yang memberikan contoh kepada anak-anaknya, bagaimana seorang laki-laki pemimpin umat ya, seorang rasul tidak malu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka di kajian kali ini kita coba mengingatkan kita semuanya ya, bahwasanya Nabi SAW adalah pribadi yang sederhana ya, dan bersahaja. Kesederhanaan beliau tentu kita bisa melihat ya, bagaimana rumah beliau yang sangat sederhana, padahal beliau setara dengan raja. Kita bandingkan dengan raja Persia, raja Romawi ya, mungkin raja Najasyi ya, yang memiliki kemewahan di dalam istananya, semua sudah disiapkan oleh pembantu-pembantunya. Akan tetapi Nabi SAW sebagai sosok insan yang sempurna, insan kamil, yang memberikan contoh kesederhanaan ya, beliau menjauhi itu semua ya. Bahkan ya, kondisi rumah beliau ya seperti itu, seperti yang kadang-kadang kita bisa melihat itunya ya, gambarannya di video ya, atau mungkin pernah lihat secara langsung maketnya ya, bagaimana tikar Nabi, bagaimana perabotannya sangat sederhana ya. Tidak seperti raja-raja pada saat itu ya. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang bagaimana beliau menggambarkan satu episode kesederhanaan Nabi, di mana beliau tidur di atas tikar yang kasar ya. Mungkin tikar yang terbuat dari ya, kalau kita mungkin kloso ya, yang ada anyamannya itu, tapi barangkali itu lebih empuk ya. Nah, kalau ini yang dimiliki Nabi adalah tikar ya, yang anyaman dari pelepah kurma ya, sehingga membekas di wajah beliau ya. Kalau kita kan tidur ya suka ada bekasnya itu ya, seperti itulah. Tapi bedanya mungkin kita tidurnya di atas kasur ya. Bahkan barangkali mungkin tempat tidur kita jauh lebih empuk daripada tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang kasar. Faqama wa qad athara fi jambihi. Maka ketika beliau bangun, terlihatlah bekas tikar di wajah beliau ya, jeplak ya.
Faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an. Maka kami ya para sahabat ya kasihan ya, merasa kasihan terhadap yang orang yang dicintai, kok seperti itu ya, kok kasihan sekali ya, menderita gitu ya, tidurnya tidak nyaman ya. Makanya sahabat dengan perhatiannya, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya kami siapkan karpet untukmu ya. Sahabat menawarkan karpet yang lebih empuk, yang dari bulu-bulu ya, bulu domba, yang tentunya lebih empuk. Mungkin zaman dulu belum ada kasur ya, tapi karpet sudah cukup lebih baik daripada tikar yang kasar. Faqala mali walidunya ya. Maka Nabi SAW bersabda, apa urusanku dengan dunia ya. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Sungguhnya aku di dunia ini hanyalah seperti musafir yang berteduh sejenak di bawah pohon kemudian pergi berlalu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah ya. Jadi Nabi SAW tidak memiliki urusan dengan dunia ya. Apa yang ada di rumahnya beliau gunakan. Apa yang ingin diberikan kepada sahabatnya beliau tidak mau ya, menjaga mawarok ya, atau menjaga kehati-hatian, zuhud ya. Tidak ingin terlalu pusing dengan urusan dunia ya. Apa yang ada di rumah digunakan ya. Kemudian beliau memberikan perumpamaan bahwasanya kita semua hidup di dunia seperti musafir ya. Kalau kata orang Jawa, mau mampir ngombe ya. Hanya berteduh sejenak, minum, terus melanjutkan perjalanan lagi ya. Itulah musafir ya, tidak berlama-lama, karena tujuannya bukan di situ ya, bukan di tempat teduh itu. Tujuan sungguhnya adalah akhirat ya. Adapun di dunia ya memang tempatnya rekoso ya, tempatnya capek ya, tempatnya lelah. Dan itu beliau mengatakan ya, hanya sejenak saja berteduhnya, tidak sampai kemudian di situ membangun rumah ya di bawah pohon, atau membangun tenda, atau membangun kehidupan di situ ya. Artinya hanya mampir minum saja, sebentar saja, meskipun kita merasanya puluhan tahun ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang khairun wa abqa, jauh lebih kekal, maka ya, dunia itu hanya dibandingkan akhirat hanya 1,5 jam saja ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun menurut hitungan manusia ya. Jadi ya, kalau hidup kita 60 tahun rata-rata, maka kita seperti 1,5 jam saja di akhirat ya. Jadi hanya sebentar ya. 1,5 jam lumayan bisa untuk tidur ya, kalau musafir, tidur, sholat, mandi, makan ya, cukup. Tapi kita merasanya lama, puluhan tahun ya, beranak cucu dan lain sebagainya. Jadi Nabi SAW ya, bahkan beliau ya, telah mentalak dunia ya. Tidak tertarik dengan dunia ya, kecuali hanya sekedar untuk mempertahankan hidup ya. Jadi makan untuk menyambung hidup ya, bukan hidup tujuannya untuk makan ya. Maka inilah prinsip Nabi SAW dalam memandang dunia yang gemerlapan ini ya. Kadang-kadang kita selalu silau melihat dunia, melihat orang lain yang memiliki harta. Beliau melihat dunia sebagai sesuatu yang kecil, yang seperti tidak ada nilainya di mata beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal tersebut berpengaruh pada
sikap beliau yang beliau lebih memilih menjauh dari kemewahan dan memilih hidup sederhana lagi bersahaja. Ini adalah contoh pemimpin yang luar biasa. Karena dalam pepatah bahasa Belanda pemimpin itu adalah menderita, ya artinya. Pemimpin adalah memang menderita, lebih memikirkan bagaimana yang dipimpin, tidak memikirkan diri sendiri. Ya, memang menjadi pemimpin itu berat. Ya. Tidak semua dari kita memiliki kemampuan tersebut. Kemudian, ya, berikutnya adalah beliau mampu bergaul dengan semua orang, ya, pandai bergaul. Nabi tidak memilih, ya, kepada siapa. Beliau tidak hanya bergaul dengan yang memiliki uang saja, yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, dan lain-lain. Tapi beliau juga bergaul dengan yang miskin, ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Hurairah dan lain sebagainya. Di mana beliau, ya, tidak membeda-bedakan manusia dari segi status sosialnya, miskin, kaya, ya, semua beliau rangkul. Ya. Dan Nabi SAW tidak canggung melakukan itu. Itulah akhlak Al-Quran. Ya. Itulah akhlak Al-Quran, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya. Hal ini disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana beliau menyaksikan secara langsung kesederhanaan dalam bergaul. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Jalastu fi isabatin min du'afa'il muhajirin." Aku duduk bersama sekelompok orang-orang miskin dari sahabat muhajirin, sahabat yang ikut hijrah ke Madinah, sahabat yang meninggalkan semua harta bendanya di Mekah untuk menyelamatkan keimanan mereka, bahkan meninggalkan keluarganya yang gak mau ikut. Semua rumahnya, harta bendanya ditinggal, ya. Wa inna ba'dahum la yastatiru bi ba'din minal 'uryi. Ya. Sebagian mereka menutup sebagian yang lain dari ketelanjangan. Ya. Fajalasa Rasulullah SAW wastana liya'dila bi nafsihi fina. Maka kemudian Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah kami untuk menyamakan diri beliau dengan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Maka seperti itulah pemimpin suatu kaum, ya, bersama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya. Berbeda dengan pemimpin yang pada umumnya, ya, apalagi penguasa besar, tentu pasti akan memiliki tampilan yang berbeda, yang mencolok. Bahkan setiap raja punya pakaian kebesaran, ya, yang mungkin buntutnya itu panjang berapa sekian meter, ya. Belum lagi mahkotanya ada mutiara, ada berlian, ada batu-batu yang mahal, ya. Sehingga raja-raja tersebut tentunya bisa dikenali, ya. Oh, ini ternyata raja, bagi orang yang belum mengenal, ya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu justru berbeda, ya. Beliau mencontohkan hal-hal yang tidak dilakukan oleh raja sebagaimana umumnya. Maka kemudian orang-orang yang ingin datang bertemu dengan Nabi, ya, tanya Nabi itu yang mana, ya, itu susah mengenali. Bahkan hal ini juga dicontoh oleh Khulafaur Rasyidin, ya, dalam hal penampilan, ya. Bagaimana kita mendengar kisah Umar bin Khattab, ya, yang sebagai khalifah berpatroli, ya. Kemudian melihat keluarga yang merebus batu, ya, yang merebus batu. Kemudian ibu merebus batu untuk
menidurkan anaknya sampai anaknya tertidur. Ya. Melihat itu, ya, Umar bin Khattab kemudian mengambil gandum, memanggulnya sendiri, ya. Bahkan tidak mau dipanggul oleh ajudannya. Ya. Beliau memanggul sendiri, ya. Sampai kemudian diberikan kepada ibu tersebut. Ya. Tapi ibu tersebut tidak mengenali si orang ini siapa, karena memang dari segi pakaian itu adalah biasa saja. Ya. Bahkan ketika penaklukan Palestina juga sama. Ya. Heran dengan penampilan Khalifah Umar bin Khattab yang mencontoh Nabi SAW dalam hal kesederhanaan. Jadi Nabi SAW itu tidak berbeda secara tampilan, secara baju, ya, secara baju. Tapi mungkin kalau dari segi aura gitu ya, atau dari segi ketampanan itu jauh, ya, jauh berbeda. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada satu momentum, ada suatu kesempatan seorang tamu yang datang mencari Nabi SAW. Tamu itu bingung mencari sosok Nabi Muhammad SAW. Ini kita lihat bagaimana Anas bin Malik menceritakan, dakhala rajulun ala jamalin. Seseorang masuk ke dalam masjid dengan menunggang untanya. Ya. Kalau masjid ya zaman dulu masih berupa tanah dan ada batas-batasnya, tidak seperti sekarang keramik, karpet, ya, ber-AC, ya. Makanya unta bisa masuk ke dalam masjid, ya. Fa anakhahu fil masjidi tsumma aqalah. Lalu dia menambatkannya, ya. Tsumma qala lahum ayyukum Muhammad. Ya. Kemudian bertanya kepada mereka, mana yang namanya Muhammad? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang bersandar di antara para sahabatnya. Faqulna hadzal rajulul abyadul muttaqiu. Maka para sahabat mengatakan, ini lelaki putih yang sedang bersandar. Faqala lahu rajul. Maka laki-laki tadi berkata, ya bena Abdul Muttalib, wahai anak Abdul Muttalib. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku menjawab panggilanmu. Ya, hadir, saya di sini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi saking miripnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara penampilan, orang yang mencari beliau tidak bisa membedakan antara beliau dengan sahabatnya, sehingga harus bertanya, ayyukum Muhammad, manakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Nabi SAW. Ya. Baru ketika diberitahu, nah orang itu baru mengetahui bahwasanya Nabi SAW tidak berbeda dengan para sahabatnya. Ya. Jadi kesamaan ini atau tidak adanya perbedaan yang jauh antara Nabi dengan para sahabat, ya, itu menandakan bahwa beliau memberikan contoh, ya, kesetaraan status sosial, ya. Meskipun beliau bangsawan, bahkan meskipun beliau seorang raja, tapi tidak malu bergaul dengan rakyat jelata, ya. Tentu berbeda dengan zaman raja-raja pada umumnya, bahkan pada zaman sekarang ini, ya, tentu kita tidak akan jarang mendapati hal yang demikian itu. Ya. Maka seperti itulah sebenarnya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, semakin hari semakin, ya, hilang, tenggelam, ya. Karena semakin kesini dengan kemajuan teknologi, dengan adanya eksistensi dunia maya, maka justru orang-orang ingin mendapatkan perhatian, engagement, ya, ingin mendapatkan kekaguman dari orang-orang, sehingga harus tampil beda dalam penampilan. Ya. Ada yang tampilannya pakai baju yang berkemilau, ya, baju yang penuh dengan warnanya yang ngejreng dan lain sebagainya. Ada yang pamer kendaraannya, ya.
ada yang pamer rumahnya dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan ya karena ingin diakui, ingin dikagumi. Berbeda dengan Nabi SAW yang malah beliau menunjukkan bahwasanya ya beliau apa adanya, ya. Tidak ingin berbeda dengan para sahabatnya yang lain. Bahkan ketika beliau tidak menemui makanan ya beliau berpuasa, ya. Jadi luar biasa, itu hal-hal yang tentu sangat harus kita niatkan untuk kita contoh ya sebisa kita, ya. Paling tidak hati kita tidak terobsesi dengan dunia, ya. Apalagi kalau kita belum memilikinya, ya. Kalau sudah memilikinya ya tinggal diletakkan di tangan, tidak di hati. Maka kehidupan sosial media yang sangat berkembang ini membuat orang bahkan ingin memamerkan segala sesuatu yang dipunyai, sehingga orang yang belum memiliki tentu berangan-angan ya, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut, ya. Sehingga dia terlalu terobsesi kepada dunia sehingga melupakan akhirat, ya. Hal ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik. Kalau dunia ini gemerlap, ya akhirat jauh lebih baik, ya, lebih gemerlap, lebih lama, lebih tahan lama dan lebih kekal. Itulah gaya sederhana dan bersahaja yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah Nabi contohkan sejak dahulu, ya. Bahkan dahulu raja-raja memang mewah hidupnya, tapi Nabi mencontohkan sesuatu yang berbeda dari raja-raja pada umumnya. Maka hal itu apalagi di dunia, apalagi di tren, ya, tren pamer, budaya pamer. Nah, ini kita penting untuk kita sampaikan, ya, agar tidak terlalu silau dengan dunia yang ada pada orang lain, ya. Karena bisa jadi itu adalah ujian dan kita belum tentu bisa lolos dari ujian keduniaan, ya. Sebagaimana yang dialami oleh Qarun, ya, di mana dia ingin kaya, ya, karena tidak mau menderita karena miskin, ya. Hingga akhirnya dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditenggelamkan bersama harta-hartanya, wal iyadu billah. Maka Nabi SAW juga menyampaikan kesederhanaan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, manusia akan mencintaimu. Maksudnya adalah ketika kita tidak terobsesi, ya, kita memang membutuhkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi tentu berbeda antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan kita 10, ya, keinginan kita mungkin 100, 1000 dan lain sebagainya, ya. Tapi kita berusaha untuk menahan diri, ya. Tentunya hawa nafsu ini menyuruh kita untuk berangan-angan, berkeinginan yang banyak, ya. Maka di sini Rasulullah memerintahkan untuk zuhud terhadap dunia, ya. Merasa cukup, maka Allah akan mencintai, ya. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Maksudnya kita tidak meminta-minta kepada manusia, tidak menggantungkan diri, tidak mengandalkan orang lain, minta-minta, ya. Maka kita akan dicintai oleh manusia, karena manusia melihat kita seperti orang yang berkecukupan, ya, seperti orang yang tidak menyusahkan, ya. Bahkan mungkin
Kalau orang lain melihat pengennya membantu ya, karena merasa kasihan. Itulah bentuk cinta dari manusia. Maka itulah hakikat dunia yang sangat menyilaukan kepada umat manusia, dan itu menjadi ujian bagi kita selaku orang beriman, karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, di mana-mana terbatas ingin melakukan sesuai dengan hawa nafsunya, dan juga menahan diri dari melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul kafir, sedangkan orang kafir bebas ya, melakukan apa saja seakan-akan sedang berada di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, menipu kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah janji Allah itu? Ya. Inna asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti kefakiran. Kalau kamu tidak mencuri, kalau kamu tidak curang, kalau kamu tidak korupsi, nanti kamu miskin, kamu fakir, nanti keluargamu bagaimana, menderita, tidak punya uang untuk sekolah, untuk makan, untuk membeli barang-barang ya. Ya'idukumul faqra ya. Menakut-nakuti terhadap kemiskinan, kefakiran. Karena itu yang paling ampuh ya. Manusia pasti tidak mau fakir ya. Tapi ditakut-takuti oleh manusia, nanti kamu kalau enggak curang nanti hidupmu gimana, keluargamu bagaimana ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla ya. Maghfiratan wa rahmah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu adalah haqqud. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah sekali-kali tidak menyelisihi janjinya ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kemudian tersilaukan, tertipu dengan dunia karena lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena lupa bahwasanya ketika manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan rizki yang tidak terduga-duga ya. Cuman kadang tertipu dengan dunia sehingga meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akhlak Nabi yang sangat penting untuk kita ingatkan bersama-sama agar kita memiliki isi ulang ya. Karena mungkin terlalu silau setiap hari melihat budaya pamer di sosial media ya. Sehingga kita kadang-kadang ya terlupakan juga ya, tersilaukan juga, sehingga harus selalu diingatkan bahwasanya Nabi kita yang Allah tunjukkan, yang Allah utus sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan secara mutlak ya, tanpa ada pengecualian, semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka itulah yang Nabi contohkan adalah kesederhanaan ya, menerima apa yang ada ya, bersyukur atas apa yang ada, dan bersabar atas apa yang tidak dipunya. Itulah Nabi SAW. Beliau mencontohkan kesetaraan ya, kesetaraan manusia ya. Manusia kan sama, setara. Yang membedakan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kulit hitam, kulit putih, pendek, ada yang tinggi,
Ada yang berpangkat, ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang biasa saja. Itu semua di mata Allah tidak dilihat, ya. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di kalangan manusia dihormati, dimuliakan, tapi di sisi Allah justru dihinakan. Atau sebaliknya, bisa jadi di sisi manusia terlihat kasihan, hina, ya. Maka bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia memiliki kemuliaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu bertakhalluk, ya, untuk bertaasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh, menjadikan Nabi sebagai suri tauladan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.